ngobrol lagi sama gua Roni Erianto di podcast Spoiler. Di sini gua akan bareng sama teman gua itu siapa? Gua Rehan Ramadona yang bisa dibilang juga pecinta film lah gitu. Di sini pada masa pandemi gini Kak, kita sebenarnya pengen nyaranin sih Kak, apa sih namanya? OTT streaming film yang bisa dibilang bisa menemani kita mungkin sebelum bioskop dibuka lagi lah gitu. Yeah. Mungkin lo ada list OTT streaming lah. Menurut lo kalau lagi pandemi gini enaknya nonton film kayak gimana sih? Kalau gue sih biasanya kalau misalkan lagi pandemi gini, gue biasanya situs pertama yang bakal gue kunjungin buat streaming itu Netflix. Soalnya menurut gue Netflix itu kayak situs streaming yang menurut gue paling lengkap film-filmnya. Selain ada film original Netflix atau series original Netflix, mereka juga banyak kayak film-film lama yang kebanyakan mungkin nggak ada di layanan streaming lainnya. Terus juga mereka ada film-film Indonesia juga beberapa dan kategorinya tuh tertata gitu. Jadi kayak misalkan kategori horor semua gitu di situ. Yang baru-baru sih kayak apa sih film-film Indo yang zaman dulu sebenarnya udah ada kayak filmnya Joko Anwar, tahu ada kan? Ada kan yang pas bulan kalau nggak salah 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu gitu. Ya itu A Copy of My Mind sama Modus Anomaly sama Pintu Terlarang itu kan akhirnya ada di Netflix. Nah itu makanya gue akhirnya bisa nonton ketiga film itu yang dari dulu pengen gue tonton. Betul. Kalau gue sih Netflix mungkin orang mungkin banyak lagi pendengar yang mungkin tahu Netflix lah ibaratnya gitu, karena Netflix bisa bilang salah satu OTT streaming yang bisa dibilang gede lah gitu kan. Kalau gue sih film yang kemarin gue tonton tuh kayak The Devil All the Time itu yang bagus, yang dimana yang peran siapa ya? Si Pattinson, Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Radiko. Jangan bayangin Pattinson dengan Twilight lagi sih menurut gue, karena di situ bagus banget. Makanya menurut gue salah satu streaming yang gue saranin untuk kalian semua untuk tontonin itu adalah Netflix. Oke, yang kedua Pak? Yang kedua kalau menurut gue itu Catch Play. Catch Play Catch Play. Karena menurut gue Catch Play karena mungkin gue salah satu orang yang langganan Catch Play juga karena gue langganan satu internet lah provider di ini Indonesia. Catch Play menurut gue satu yang menurut gue oke banget karena film-film itu bagus banget sih menurut gue. Terdapat kayak film-film biasanya film-film baru sih, film-film kayak dulu Birds of Prey yang baru keluar dari bioskop. Itu kok nggak salah nggak lama keluar di Catch Play juga, tapi sayangnya menurut gue kekurangan satu itu cuma ini sih beberapa film ini rental gitu ya. Iya. Kalau menurut gue tapi sih Catch Play bagusnya gitu, kita kayak misalkan mau nonton gitu, kayak menonton kayak gue itu mau nonton Atomic Blonde itu kan gue lihat di Catch Play itu harus sewa kan, ya udah akhirnya gue sewa. Dan enaknya di Catch Play lu kalau misalkan mau nonton itu bisa nyewanya pakai pulsa dan itu juga nggak terlalu mahal. Gue waktu itu nyewa film Atomic Blonde itu dia sekitar 15 atau 20 ribuan kalau nggak salah. Itu salah satu yang gue suka di Catch Play sih. Kalau gitu gue masalah streaming ini apa sih namanya itu Grindelwald apa sih? Oh iya, Fantastic Beasts yang kedua, yang pertama. Yang kedua apa yang pertama? Yang pertama awal itu gua kalau nggak salah nyewa Rp15.000. Lu bayangin lu bandingin lah sama berapa OTT juga kayak Google Play atau segala macam. Google Play itu seingat gua rata-rata bisa 20-30 ribu, 20 lebih ya ke atas. Kalau Catch Play itu sekitar 15.000 atau 22.000 sih paling mahal seingat gue ya. Karena kayak Joker segala macam tuh yang baru-baru aja tuh sekitar 22.000 lo kalau lo mau tonton. Kayak The Godfather juga ada film-film lama itu 15.000. Bayangin lu nonton The Godfather yang menurut gua masterpiece lah. Bagus lah sebenarnya gitu. Cukup bayar 15.000 doang. Menurut kok oke segini kualitasnya HD dan itu salah satu OTT streaming yang bagus sih menurut gua emang Catch Play Plus. Jadi lu mungkin bisa langganan. Kalau nggak salah dia itu 40.000 nih seingat. Kalau berapa ya? 50 ribu sebulan lu bisa dapetin berapa, nggak semua film sih, beberapa film-film yang bisa dibilang di ibaratnya kayak Disney Plus nanti lah ke depannya kan gitu juga ya.
yang ada yang bayar, ada yang rental, ada yang Ada yang pakai bayar. berlangganan. Kayak menurut gue yang ketiga sih satunya Disney Plus, Pak. Iya, kenapa Disney Plus? Kan menurut gue Disney Plus bisa dibilang pertama kali gue first impression gue nonton Disney Plus yang pertama kualitas HD udah pasti. Yang kedua Star Wars lengkap, yang orang-orang yang kayak gue nggak ikutin Star Wars, gue bisa ikutin Star Wars dari episode 1, 2, 3 sampai episode terakhir 9 ya. 9 itu gue bisa ngikutin. Itu juga ada film-film pendek ke Star Wars, Lego, animasi segala macam, The Mandalorian juga kan. Ya, ada The Mandalorian. juga ada di, terus juga apalagi kualitasnya memang under HD. Kalau misalkan nonton di HP itu gue nonton bener full layar, nggak ada hitam-hitam sama sekali. Walaupun memang di Netflix juga bisa dipidain juga sih, tapi kalau di Disney Plus itu sih ingat gue itu bener full layar sih, bener dipasang ke full layar. Tapi memang beberapa ada yang film-film lama, kayak contohnya film-film Star Wars yang 1, 2 Episode 1 sampai 3. enggak, 45 kan itu kan tahun 70 tuh gitu, ada hitam-hitamnya lah gitu. Tapi kalau hampir semuanya rata filmnya full HD, full layar gitu lah. Itu gue seneng sih kayak gitu. Yang kedua ada dubbing Indonesianya. Iya, ada dubbing Indonesianya. Jadi kalau misalkan ada yang mau nonton film-film Marvel atau nonton film-film Disney, mau mendapatkan sensasi baru gitu, ada dubbing Indonesia. Sensasi telenovela ya. Iya. Anjir tuh aneh banget. Tapi menurut gua nggak masalah sih, mungkin ada beberapa orang kayak gua seneng dengerin dubbing Indonesianya. Kalau kayak nonton Elis di SCTV. Tapi gua harus kurang setuju sama lu kali ini. Kalau menurut gua soalnya peringkat ketiga itu harusnya bukan Disney Plus. Kalau gua HBO Go. Soalnya kenapa? Nggak semua orang kan di Disney Plus itu kan kebanyakan filmnya kan film-film Marvel, atau film-film Disney, atau film-film Star Wars, atau Disney lah, pokoknya karya-karya Disney lah gitu pokoknya. Nah, nggak semua orang di kayak misalkan di dunia ini atau di Indonesia itu demen nontonnya yang cuma di circle Marvel atau Disney. Nah, dan juga dia film-film di luar Disney itu juga ini kurang lengkap gitu loh. Jadi kalau menurut gua kurang sih kalau misalkan harus ditempatin di posisi ketiga. Jadi kalau menurut gua posisi ketiga tuh HBO Go. Kenapa HBO Go? Soalnya HBO Go itu kalau menurut gua dari segi cakupan film juga udah lumayan lengkap, meskipun gak selengkap Netflix sama Catch Play Plus. Tapi HBO Go itu banyak gitu variasinya, nggak cuma kayak tadi kata lo kan, nggak cuma kayak film Disney atau film Marvel, tapi juga banyak film-film umum lainnya. Kayak gue waktu itu kemarin nonton Yesterday yang di HBO Go. Nah itu kalau yang tadinya kan gue kayak nyari-nyari nih, ini harus nonton di mana nih gue Yesterday nih, ternyata ada di HBO Go dan gitu. Jadi sebetulnya HBO Go tuh menurut gue terbilang cukup lengkap, tapi ya nggak selengkap Netflix sih ya. Tapi iya makanya harusnya sih kalau misalkan masalah peringkat harusnya di atas Disney Plus sih kalau kata gue. Menurut gue kenapa Disney Plus yang pertama mungkin film lokal, kan di HBO kalau nggak salah jarang film atau nggak ada ya? Iya, nggak ada sih film lokal Indonesia nya nggak ada. Kalau di Disney Plus itu apa gue suka itu karena gue juga suka film Disney sih, itu juga yang pertama. Yang kedua karena dia film lokalnya menurut gue lumayan lengkap. Lagi film-film jadul kayak sebenarnya film-film horor yang zaman dulu tuh yang Paku, Kuntilanak, Susah Keramas itu ada kayak ini. Atau lagi kayak Hantu Manggarai, setahu gua ada di Disney. Pas ada di Disney itu kan Hantu Manggarai, bayangin gak lo? Kenapa ada Hantu Manggarai di Disney? Pas gue juga bingung anjir. Tapi kekurangan aku menurut gua mungkin kenapa ini, karena kekurangan Disney Plus juga sebenarnya Marvel itu nggak semua ada di Disney Plus, karena contohnya Captain America David Avenger itu ada di HBO Go. Terus juga Spider-Man Homecoming nggak ada, terus Spider-Man yang Far From ada di Netflix. Jadi sebenarnya gue juga agak kecewa juga sih, karena gue expect bayar 40.000 sebulan lu bisa dapat ibarat konten Marvel yang eksklusif lah segala macam. Tapi ternyata Captain America yang pertama kan yang pertama sama Spider-Man atau segala macam nggak dapat. Kalau mungkin Spider-Man gue mungkin masih wajar lah. Tapi Captain America ternyata nggak ada juga mereka di, walaupun setahu gue di Disney Plus yang luar itu ada, tapi kalau di sini ternyata nggak ada. Jadi kalau saya Captain America itu yang kedua, yang ketiga doang
yang Winter Soldier ya menurut lu ya. Winter Soldier Sama sama yang Civil War. Nah itu. Jadi mungkin kalau kalian penggemar Marvel, menurut gua mungkin nyari apa yang nonton bisa bilang apa sih maraton Ya. Kalau mau maraton MCU itu sayang banget lo nggak bisa semua yang lo tonton karena kayak apa Captain America nggak ada, tapi kayak X-Men yang kan X-Men yang zaman apa zamannya yang Hugh Jackman. ya Hugh Jackman itu ada kalau nggak salah ada semua deh kayaknya nih, seinget gua ada deh pokoknya X-Men itu kayak kalau nggak salah lengkap sama Deadpool kayak nggak ada deh, seinget gua Deadpool nggak ada atau ada ya lupa, pokoknya X-Men itu ada, film-film MCU hampir semuanya ada kecuali kedong Spider-Man sama Captain America yang pertama itu dong sih. Itu kurang yang itu. Kalau yang keempat apa? Kalau menurut gue yang terakhir setelah Disney Plus, kalau menurut gue itu iFlix sih kalau kata gue. Maaf ya, bukannya maksudnya mau jelek-jelekin, tapi kalau menurut gue iFlix itu kayak bagus sih, itu kebanyakan film Indonesia kan, bagus kan. Jadi kita kalau misalkan mau nonton film Indonesia, opsinya ada iFlix kan, nggak harus ke Netflix, nggak harus ke Disney Plus, nggak harus kemana. Tapi kalau menurut gue selain film Indonesianya juga dia kurang lengkap gitu loh. Kayak misalkan, dan itu juga menurut gue kayak lu mau nge-search film, itu kan ada kolom search kan biasanya di iFlix. Nah kadang hasil yang muncul itu malah random gitu loh, maksudnya bukan film yang lu mau, dan itu juga filmnya ternyata nggak ada juga, tapi di hasil pencariannya malah nyasar kemana-mana gitu loh. Jadi kayak masih berantakan gitu loh sistem di iFlix gitu kalau menurut gua. Nah kalau menurut lu gimana Ron? Kalau menurut gua iFlix sebenarnya salah satu tontonan emak gua karena jujur ada kayak drama Koreanya dia kayak satu yang baru tuh kayak Bad Genius kan. Iya, Bad Genius ada. Kayaknya kayak ada kata orang sih Bad Genius katanya bagus seriesnya. Jadi menurut gua sebenarnya ya kok kalau ada iFlix satu sih kurang update film-filmnya. Iya. Karena mungkin dia apa sih namanya fokus, sebenarnya kata itu fokus ke orang Indonesia nggak sih? Iya, dia lebih fokus ke, kayaknya sih lebih fokus ke Indonesia sama Asia lah. Iya, lebih tepatnya menurut gua lebih tepatnya ke Indonesia itu horor, karena rata-rata kayaknya hampir semua horor di Indonesia, hampir semua film baru horor baru di Indonesia itu rata-rata kayaknya ada di iFlix. Yeah. Kan dan rata-rata emang mungkin kalau penggemar horor Indonesia iFlix cocok banget untuk lo tonton ketika lagi masa pandemi ini, karena menurut gua kayaknya penggemar horor di Indonesia kayak lumayan banyak sih. Iya sih. Dan apalagi lagi kayak gini kan orang pasti demennya kayak nggak mau nonton film-film yang kayak drama lagi, orang pasti nyarinya genre-genre lain kan, kayak horor mungkin. Jadi mungkin itu ada nggak sih streaming itu yang film? Dulu sih sempat ada kan, Hook. Ada Hook, cuma Hook kan udah tutup layanan. Enggak, ada lagi Mola TV. Ya Mola TV. Sebenarnya itu ibaratnya sebenarnya emang dia lebih ngejual olahraganya, tapi kalau nggak salah filmnya Jackie Chan yang baru sama yang Arnold kalau nggak salah deh. Yang Terminator. Bukan. Iya, Terminator. Jackie Chan sama filmnya The Dragon apa gitu, itu ada di Mola TV, ini ada sih lumayan bagus. Enter the Fat Dragon bukan? Itu kayaknya itu filmnya Donnie Yen, Pak. Bukan itu, berarti ada yang baru pokoknya The Dragon apa gitu, kalau nggak salah Jackie Chan sama itu Arnold Schwarzenegger bukan bola anjing. Arnold Schwarzenegger. Nah itu ada di mall, jadi mungkin kayak banyak lah OTT streaming yang menurut gua bagus dan cocok untuk kalian yang mungkin kayak penggemar horor segala macam, mungkin Netflix, dan juga mungkin penggemar film yang lengkap. Menurut gua Catch Play salah satunya yang kayak dia detektif Pikachu ada, terus apa lagi ya? Kalau nggak salah yang baru kayak ini ada Gemini Man juga ada, Gemini Man segala macam, pun di HBO juga ada sih. Di HBO ada Gemini Man. Jadi menurut gua kalian punya opsi banyak sih untuk kalian tonton di lagi masa pandemi ini, nggak ada episode segala macam, kalian bisa tonton kayak beberapa list yang kita kasih. Menurut gua itu sih. Ada lagi nggak ada yang mau liatin? Kalau menurut gue sih ya, sebetulnya list yang tadi kan itu pendapat pribadi kita kan. Kalau misalkan kalian mungkin punya pendapat yang berbeda, ya nggak apa-apa. Itu kan tadi kita cuma nyampein pendapat pribadi kali kita. Sebenarnya ya kalau misalkan punya preferensi masing-masing ya nggak apa-apa sih. Kayak lu misalkan mikir kayak, oh ini gue sering kan nonton di iFlix kok, iFlix bagus ya. Oke, fine. Jadi
maksud menurut gua kita nggak ngenilai keterjelekannya juga, nggak cuma dari kayak ini kayak ini tuh iFlix nih, Telkomsel apa segala macam, itu enggak gitu. Kita cuma kayak ini katalognya kurang lengkap atau apa segala macam, cuma kita ngenilainya berdasarkan itu. Jadi kalau misalkan kayak kalian emang suka tontonannya, jadi mereka dan platform streaming ini ada pasarnya sendiri. Kayak iFlix kan tadi kita bilang pasarnya Asia kan, atau Indonesia. Jadi itu pas banget tuh kalau misalkan kalian yang mau nonton film-film Indonesia di situ, terutama film horor atau ya di situ di iFlix itu. Terus juga kalau misalkan kalian mau film-film yang macam-macam kayak dari Indonesia atau dari luar gitu, yang film-film lama ataupun film baru, itu di Netflix ada beberapa lengkap juga. Jadi tapi ya ada setiap platform streaming ada kekurangannya masing-masing. Kayak Netflix per bulan mahal banget. Terus kalau Catch Play juga beberapa film nggak kayak gue kemarin mau nyari film The Lighthouse itu di Catch Play Plus, gue mau nonton itu nggak ada. Jadi masih belum lengkap juga katalog filmnya di Catch Play. Nah, terus kayak HBO gue juga nggak terlalu lengkap, nggak selengkap Netflix. Disney Plus apalagi tadi kan yang gue bilang itu pasarnya cuma Marvel dan Disney. Jadi sebetulnya setiap platform streaming sih punya kekurangan gitu ya. Betul. Karena kalau menurut gue ya, kenapa Netflix mahal sih, menurut gue wajar sih, karena yang pertama dia filmnya banyak dan lengkap, dan lu sekali bayar doang sih. Gue sih lebih senang OTT streaming yang sekali bayar gitu. Kita langganan per bulan kita nonton semua filmnya gitu tanpa ada pengecualian kayak ini bayar lagi segala macam, udah kayak game zaman sekarang gitu kan. Tapi menurut gue sebenarnya ada satu lagi sih yang gue lupa bilang, kayak video.com. Video.com tuh bisa dibilang kayak upgrade-an sinetron kalau menurut gue ya. Karena beberapa series yang ada di video.com tuh menurut gue bagus sih. Contohnya salah satunya nanti itu keluar, maksudnya udah keluar deh, Serigala Terakhir tuh series, atau ada yang main Adi Mana terus sama Hana Al-Rashid. Itu menurut gue mungkin bisa dibilang kayak series yang series yang bagus lah dari Indonesia. Karena kan gue lebih sering nonton series luar negeri, karena gue udah anggap kayak kalau saya nonton film series Indonesia tuh kayak gue anggap kayak sinetron gitu, kayak sinetron zaman sekarang yang menurut gue kayak kadang-kadang tuh udah lari dari ceritanya segala macam. Tapi kalau untuk video.com sih kayaknya sih kualitasnya bakal terjaga sih, karena itu yang pertama OTT streaming. Makanya gue kenapa suka OTT streaming dibandingkan sama sinetron yang ada di TV, karena kualitas ceritanya itu nggak kemana-mana menurut gue. Mereka juga nggak dikejar sama rating atau segala macam, karena mereka tuh lebih ke bayar per bulan juga sama kayak Netflix atau segala macam. Jadi menurut gua kalau kalian juga suka sama series Indonesia gitu, video.com juga sih. Kayak film Warkop DKI juga ada, kayak Reborn ya, film yang DKI zaman dulu yang kayak Maju Kena juga ada di situ. Terus siapa lagi ya, kayak film Gundala juga ada di situ. Jadi kayak film Indonesia beberapa film Indonesia kayaknya ada di situ juga. Jadi banyak banget sih. Banyak banget. Jadi ya lu tinggal pilih aja lah. Banyak lah pilihan layanan streaming banyak. Jangan kita di sini cuma mau ngasih tahu doang kalau ini pendapat pribadi kita. Jadi jangan kayak misalkan kita ngomong Netflix bagus, kalian cuma mentok di Netflix saja nontonnya, jangan kayak gitu. Kalian harus coba layanan streaming yang lain juga gitu. Dan menurut gue semakin banyak lu coba platform streaming yang legal, semakin lu semakin punya rasa lu pengen menghargai yang namanya sineas film lah, bisa dibilang gitu. Karena lu kayak contohnya kayak mungkin lu dulu sering banget ngalamin download film bajakan. Gua dulu sering banget download bajakan. Dan semakin banyak ya OTT streaming, kayak gue juga ibaratnya sekarang pelan-pelan coba mau bayar gitu, ibaratnya kayak kemarin gue mau bayar rental film gitu, cuma 15.000 menurut gue kayak worth it lah. Gue 19.000 lu bayar, itu lebih murah dari bioskop. Iya, bioskop biasanya kan paling murah paling 30 kan. 20.000 25 lah, paling 25 lah, segitu lah. 19.000 dan lu bisa nonton bareng keluarga. Menurut gue itu murah sih. Dan gue juga sebenarnya nggak mau ada OTT streaming yang bangkrut kayak Hook lagi sih sebenarnya. Karena kalau misalkan OTT streaming itu
di pasar itu nggak begitu bagus, takutnya ntar nggak ada streaming atau segala macam yang bagus lagi gitu. Dan makanya gue juga mikir kalau sekarang lu sering-sering nonton film di streaming, lu pasti bakal ngerasain gimana asli itu nonton film HD gimana sih kayak HD ya, kualitas bagus lah. kualitasnya bagus Dan itu nggak harus ke bioskop gitu, lu bisa di HP, bisa di laptop, bisa di TV gitu. lu misalkan bayar 20.000, kalau nggak salah di sini itu bisa bayar 20.000 sih kan total. Kalau misalnya bayar 20.000 lu nonton film Marvel di TV segala macam atau Star Wars segala macam dengan kualitas HD, menurut gua worth it lah. Kenapa lu harus bayar? Apa lu cari ilegal apa? Mungkin kalau mau nonton film-film streaming menurut gua oke lah. Kalau misalkan filmnya nggak ada di streaming lain kayak Catch-Play segala macam. Tapi kalau misalkan masih ada, menurut gua ya oke lah. Kalau misalkan lu punya duit gitu ya kenapa enggak gitu. Menurut gua itu sih dari gua. Lu kan nggak ada tambahan lagi, nggak ada? Nggak ada sih. Gitu aja. Iya. Menurut kita sih dari gua sama Rehan berapa list film OTT streaming ya bagus tuh kalian tonton di masa pandemi ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan podcast berikutnya di episode berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.